Selamat tinggal semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi. Jumat 9 Mei 2014, sekitar jam 7, aku dan istriku sudah berkemas-kemas untuk meninggalkan Thailand. Jam 7 pagi. Oh ya, sudah beberapa malam ini selama di Thailand, aku dan istriku sering terbangun di malam hari. Hal itu dikarenakan di depan hotel kami berdiri tempat karaoke dan bar yang buka sampai jauh malam. Dan orang-orang Thailand kalau sedang bicara di bar itu seperti orang hendak berkelahi. Dari intonasi suaranya seperti sedang terjadi keributan besar. Pernah suatu kali kami mengikuti suara gaduh itu di depan hotel kami. Suara pertengkaran itu tidak cuma 2 orang saja tapi lebih. Antara 4-5 orang atau lebih dari itu. Pertengkaran itu begitu lama. Namun di ujung pertengkaran itu mereka tertawa bersama-sama. Aku dan istriku pun dibuat bingung. Lucu sekali. Rupanya mereka bukan bertengkar, tapi mereka berbicara seperti itu mungkin dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Atau memang itu cara mereka saat berada di bar. Entahlah, cuma malam pertama saja kami kaget mengalami kejadian seperti itu. Untuk malam-malam selanjutnya kami tak kaget lagi. Bahkan untuk malam berikutnya aku membuka gorden kamar. Bila nanti malam terdengar suara ramai dan gaduh seperti itu lagi, kami bisa langsung melihatnya, apa yang sebenarnya terjadi. Resepsionis atau public relation Indra Hotel telah mempersiapkan paspor kami yang disimpan selama kami menginap di hotel ini. 4 hari di Thailand, tepatnya di kota Hat Yai Songkhla, aku dan istriku merasakan pengalaman baru, jauh lebih mendebarkan ketimbang perjalanan kami tahun lalu. Semua pengalaman itu akan menjadikan kami harus lebih waspada dan berhati-hati, karena banyak hal yang sungguh berada di luar perkiraan. Informasi yang masuk pun akan senantiasa aku saring agar bisa mengambil langkah lebih arif dan bijak. Alhamdulillah, akhirnya pada hari ketiga di Thailand, kami baru bisa makan nasi. Rupanya pada hari Kamis sekitar jam 9 pagi kemarin. Tepatnya pada hari Kamis sekitar jam 9 pagi kemarin. Kangen juga ya, sudah cukup lama tidak ketemu nasi. Sedangkan istriku masih bisa makan nasi lemak yang dibelinya di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kami bersyukur selama berada di Thailand, kesulitan berkomunikasi akibat keterbatasan bahasa bisa diatasi dengan bahasa Inggris, ala kadarnya, dan bahasa isyarat, dan juga bahasa tubuh. Bus yang kami tunggu sudah tiba, namun jadwal keberangkatan baru akan dimulai jam 9 pagi, jadi kami harus menunggu lebih kurang setengah jam lebih. Tepat jam 9:02, bus kami pun berangkat. Dalam perjalanan dari Thailand ke UTC Kuala Lumpur, aku dan istriku berkenalan dengan satu keluarga dari Mauritius, Afrika, seorang lelaki yang menjadi kepala keluarga bernama Mr. Soka, dan istrinya bernama Benedicte. Sedang seorang wanita yang menemani mereka adalah adik dari Mr. Soka yang bernama Thea. Kami pun memberi hadiah pada keluarga ini sebuah buku petualangan menebarkan di negeri jiran. Alhamdulillah, kini buku petualangan pertamaku sudah ada di 4 benua. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kami sudah memperkenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara. Di Australia ada Franz, mahasiswa teknik salah satu universitas di Sydney. Di Afrika ada Mr. Soka dan keluarga. Di Eropa ada Marisa dan Mosimu dari Italia. Di Asia ada banyak nama dan tempat, di antaranya di Filipina ada Yurika, Kelly, Susan, dan Sanchi. Keempat gadis Filipina ini juga akan kembali ke negaranya. Dan penyebaran paling banyak untuk luar negeri ada di Malaysia. Karena semua tempat dan semua kota yang kami kunjungi semuanya mendapat buku petualangan menebarkan di negeri jiran. Karena semua tempat dan semua kota yang kami kunjungi semuanya mendapat buku petualangan menebarkan di negeri jiran. Bahkan dalam satu kota bisa lebih dari 5 buku yang kami hadiahkan. Singapura menduduki urutan kedua yang banyak dihadiahi buku petualangan itu. Bus yang kami tumpangi akhirnya tiba di Kuala Lumpur jam 20:15. Kuala Lumpur sudah terang benderang. Tiba di Kuala Lumpur seperti sudah sampai di rumah sendiri. Aku dan istriku merasa tak asing lagi di kota ini. Dari tempat kami turun ini, untuk sampai ke penginapan yang tahun lalu kami gunakan, kami harus naik bus menuju Chowkit. Dan alhamdulillah, petualangan di Thailand berakhir sampai di sini. Salam.